Halo Fitsmania, saya Joe Pohanfu, biasa dikenal nama Joe atau JP. Kali saya akan membawa topik yang disebut sebutan HGH atau hormon Human Growth Hormone. Dalam bahasa Indonesia adalah hormon pertumbuhan manusia. Hormon tubuh ini selalu didambakan oleh semua orang, bahkan anak kecil sekalipun. Ya, sudah olahraga, makan sehat, tapi susah tambah tinggi karena genetik atau karena hormon HGH Anda dihambat. Ya, kita akan cari tahu masalah ini. HGH itu adalah hormon yang merangsang, pertama adalah pertumbuhan tulang, kedua adalah massa otot, kenaikan massa otot, ketiga regenerasi sel, dan terakhir adalah penguraian lemak tubuh. Jadi dilepas oleh kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis itu adalah pituitary gland di dalam otak kita, dan juga diatur, diregulasi oleh hipotalamus, kelenjar hipotalamus di dalam otak juga. Ya, kita lihat bahwa dari pituitary gland itu akan dikirim ke muscle, otot, dan liver akan memproduksi IGF-1 untuk pertumbuhan tulang. Ya, jadi ini bergantung pada hormon HGH, bukan bergantung pada IGF. Ya, kita lihat nextnya. Proses tumbuh tinggi adalah di mana pelat epifisis di tulang panjang tubuh, bukan semua tulang ya, tulang panjang itu berada di area tulang rawan. Jadi di ujung tulang panjang Anda bertumbuh karena hormon HGH dan IGF-1, IGF-1. Jadi pelat ini akan mengeras dan berhenti tumbuh menjelang akhir masa puberti karena perubahan hormon. Ya, pelat ini akan mengeras pada umumnya pada usia wanita itu di sekitar 16 tahun dan pada pria itu antara 14 sampai 19 tahun. Jadi selama pelat epifisis ini belum mengeras, Anda masih bisa bertumbuh tinggi. Ya, bagaimana caranya? Kita lihat bahwa kapan HGH diproduksi, kita akan cari tahu saat jam aktif, yaitu saat kita bangun tidur atau saat kita jam aktivitas fisik atau jam aktivitas kita, yaitu dengan siklus interval 3 sampai 5 jam. Ini terendah di 5 nanogram per desiliter dan tertinggi di 45 nanogram per desiliter. Ya, jam aktivitas kita ada sekitar 16 jam, ya, 16 sampai 17 jam, dan saat tidur itu sebanyak 7 sampai 8 jam itu di fase NR3 atau deep sleep, fase tidur nyenyak. Kemudian 50%, sekitar 50% dari total HGH harian diproduksi saat kita tidur. Ya, 7 jam atau 8 jam kita tidur, kita memproduksi 50%, dan sisanya 16 jam itu diproduksi pada saat jam aktif. Terendah itu di sekitar 13 nanogram per desiliter dan tertinggi di 72 nanogram per desiliter. Ya, jadi kita tahu bahwa HGH tertinggi adalah pada saat tidur. Ya, next. Nah, kita akan lihat bahwa yang memicu hormon HGH, yang melepas hormon HGH adalah, pertama adalah hormon lapar, ghrelin. Setiap kita merasa lapar, ya, tubuh kita akan memproduksi HGH. Hormon testosteron dan estrogen adalah hormon androgen, hormon seks. Dan glukagon itu diproduksi pada saat insulin kita rendah, ya, saat kita juga merasa lapar, ya, atau jarak makan kita sudah melebihi 3 jam tadi. Puasa juga akan meningkatkan HGH sangat tinggi. Gula darah rendah juga akan memproduksi HGH. Tidur nyenyak, ya, seperti tadi saya bilang, siklus di NR3 itu akan memproduksi HGH. Latihan berat, latihan beban berat, ya. Arginin, ada suplemen arginin, asam amino arginin ini akan membantu memproduksi, mendongkrak HGH saat kita makan. Kemudian niacin atau terutama di asam nikotinat, ya, vitamin B3 ini akan membantu memproduksi HGH tadi. Oke, next. Kita lihat bahwa penghambat hormon HGH itu ternyata kurang tidur yang kurang, terutama kurang dari 7,5 jam, 7 jam. Kemudian hormon DHT adalah konversi dari testosteron, ya. Kemudian insulin yang tinggi, ini akan menghambat produksi HGH. Gula darah tinggi dan obat asma atau obat anti alergi, ya, terutama yang mengandung glukokortikoid. Dan terakhir adalah kadar lemak yang tinggi. Kadar lemak tinggi ini yang juga menghambat pelepasan HGH tadi. Oke. Jadi solusi nyatanya bagaimana supaya HGH kita diproduksi secara maksimal, ya?
Karena HGA tadi, saya seperti di awal bilang, HGA kita dihambat sehingga kita tidak berkembang secara maksimal, tidak berkembang secara optimal tubuh kita. Pertama, dengan tidur cukup lebih dari 7 jam, puasa lebih dari 14 jam, meminimalkan asupan gula, semua rasa manis, semua seperti kecap manis, ya, seperti di dalam sirup, selai, ya, itu menghambat produksi HGA itu. Ya. Jadi selain itu kita perlu namanya mengurangi karbohidrat, karena karbohidrat ini akan memicu insulin tinggi. Ya. Dan insulin tinggi akan menghambat HGH tadi. Latihan intensitas tinggi, ya, terutama latihan fisik yang cukup berat. Kemudian menurunkan kadar lemak kita, ya. Hindari produksi insulin sebelum tidur, ini sangat penting. Karena kebanyakan orang makan konsumsi karbohidrat tinggi atau memicu insulin tinggi di saat sebelum tidur, saat makanan terakhir, sehingga ini akan menghambat produksi HGH saat tidur. Jadi kita kalau bisa stop makan 2 jam sebelum tidur, ini minimal. Idealnya di sekitar 3-4 jam. Ya. Oke. Kemudian next. Nah, solusi sementara, ini sementara bagi yang fitness, ya, untuk memproduksi HGA secara sementara, yaitu dengan glutamin sebanyak 2 gram. Meskipun ini kurang disarankan mengkonsumsi, karena glutamin ada efek negatif lainnya yang akan saya bahas di topik selain ini. Kemudian kreatin juga ini hanya bersifat sementara. Ornitin, ya, itu juga asam amino. Glisin itu kolagen, ya, ini akan membantu, glisin akan membantu HGH juga. GABA itu untuk hormon relax, ya, saat kita mau tidur. Dan terakhir adalah beta alanin, ya. Beta alanin ini perlu dikonsumsi rasa tawar, ya, karena ingat bahwa dengan ada zat pemanis buatan ini akan memicu insulin tadi, ya, sebanyak 5 gram. Oke, bagi yang belum ada yang dibahas di dalam topik ini, silakan tanyakan di komentar di bawah ini. Semoga ini bermanfaat. Saya Joe Pohanku bersama Binara Genet, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binara Genet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.